Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan saya, Kak Anwar. Baik, hari ini kita akan belajar perilaku terpuji. Perilaku terpuji yang akan kita bahas atau kita pelajari hari ini adalah bersyukur. Apa itu bersyukur? Ada yang tahu tak? Ya, pinter sekali. Bersyukur itu asal katanya dari bahasa Arab. Apa ya bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya itu adalah syukron. Syukron itu artinya terima kasih. Jadi kalau misalkan kalian habis diberi sesuatu oleh teman kalian boleh bilang syukron, terima kasih. Itu artinya. Nah, kenapa sih sifat terpuji ini kita bahas hari ini atau kita pelajari hari ini? Karena sifat terpuji bersyukur ini adalah yang akan menambah atau menjadikan kita sebagai hamba Allah yang solih dan solihah. Kenapa seperti itu? Karena bersyukur sendiri itu adalah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segalanya kepada kita. Coba kita jangan jauh-jauh, kita lihat diri kita sendiri aja. Apa yang ada di dalam tubuh kita. Coba kita awali dari rambut kita. Rambut kita itu apabila kita tidak punya rambut atau tidak tumbuh rambut, coba apa yang akan terjadi? Yang pasti kita jadi orang gundul. Gundul. Terus apapun yang akan jatuh kepada kepala kita itu pasti langsung jatuh kepada kepala kita. Coba kalau ada rambut, pasti nyangkut dulu di rambut. Nah, itulah fungsi rambut kita. Selain untuk memperindah penampilan kita, juga untuk melindungi kepala kita. Setidaknya itu meskipun hanya sedikit tapi bisa melindungi kepala kita.
Nah, itu maka kita harus mensyukurinya dengan apa? Dengan cara merawatnya, dengan cara merawatnya itu gimana caranya? Ya membersihkannya. Jangan sampai rambut udah puluhan tahun misalkan dari bayi sampai umur 10 tahun gak dirawat atau gak dipotong lah panjang, terus gak dicuci, gak disampui, wah jadi baunya gimana ya, semriwing begitu ya. Itu contoh yang nomor satu, rambut kita. Terus selanjutnya ke bawah lagi, mata kita. Fungsinya mata kita itu apa? Ya, untuk melihat. Coba, kalau kita tidak dikasih mata oleh Allah, apakah kita bisa melihat? Tentunya tidak. Makanya beruntunglah kita yang mempunyai mata yang bisa melihat. Jadi kita bisa melihat indahnya alam ini, warna-warna, terus semuanya. Itu kan kalau kita bisa melihat enak. Kita bisa istilahnya itu bebas lah melihat segalanya. Dan caranya bersyukur gimana? Nah, dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, dengan melihat hal-hal yang baik dan yang diperintahkan oleh Allah. Apa contohnya? Ya mengaji, belajar. Itu tanda kita bersyukur itu adalah dengan berbuat kebaikan atau melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah. Itu tandanya kita bersyukur. Jangan sampai kita jadi itu tidak bersyukur. Contoh kita tidak bersyukur apa? Ya mata kita misalkan. Mata kita tidak pernah diperlihatkan kepada hal-hal yang baik. Contohnya mata kita selalu main game. Kalau sekarang dari pagi sampai pagi lagi game terus, apa nggak kasihan? Mata kita kan harus istirahat. Terus akhirnya nanti kalau terus-terusan seperti itu merusak mata. Gimana akhirnya? Akhirnya jadi negatif. Apa akibatnya? Itu jadi mata kita harus memakai kacamata, terus rabun atau nggak kelihatan. Itu akibat kalau kita tidak bersyukur. Jadi mata kita akhirnya rusak. Kalau rusak siapa yang rugi? Kalian sendiri toh. Makanya harus hati-hati. Terus turun ke samping sekarang. Ke samping mata itu adalah telinga, anggota kita yang selanjutnya, telinga. Coba kalau tanda kita bersyukur kepada Allah, kita apa yang kita lakukan pada telinga kita? Ya, pintar mendengarkan hal-hal yang baik. Apa hal-hal yang baik? Yaitu kalau dinasehati oleh orang tua kita, didengarkan. Jangan sampai ditutup, itu tanda kita bersyukur. Terus mendengarkan hal yang baik itu adalah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu hal yang baik. Kalau kita tidak bersyukur, apa yang kita dengarkan? Hal-hal yang tidak berguna. Seperti apa? Seperti hal-hal yang membuat kita jadi galau. Apa itu galau? Jadi ragu-ragu, gampang sedih, mentalnya kurang bagus. Apa? Mendengar hal-hal atau lagu-lagu cinta, lagu-lagu yang sekarang lagi viral itu, yang dinyanyikan artis dangdut itu. Nah, itu sebenarnya itu lagu-lagunya membuat kita jadi nggak kuat. Maka dari itu kita dengarkanlah hal-hal yang berguna. Yaitu tadi, kembali lagi, sering mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran sehingga membuat kita jadi semangat. Seperti itu tanda kita bersyukur. Terus kembali lagi ke sampingnya kuping, itu adalah mulut, anggota mulut. Coba mulut itu kalau kita tandanya bersyukur kepada Allah itu adalah mengatakan hal-hal yang baik, menasihati orang,
atau mengucapkan hal-hal yang baik, dan yang paling penting itu adalah membaca Al-Quran. Nah, karena apa? Setiap huruf Al-Quran itu ada pahalanya. Satu huruf itu 10 kali kebaikan. Maka kalau banyak hurufnya berapa sudah? Jadi udah banyak sekali. Makanya kalau kita bersyukur kepada Allah, kita melakukan hal kebaikan. Ya, kalau dari mulut itu tadi mau mengatakan yang baik, terus membaca Al-Quran, nah, insya Allah jadi manfaat dan barokah. Kalau kita tidak bersyukur, senengan misu, hahu hahi, semelekotok, omongannya kasar, dasar welek, dasar wape, kebun binatang keluar semua. Nah, itu tandanya kita tidak bersyukur. Dan kufur nikmat, maksudnya itu kalau misalkan kita mau main, udah semangat mau ternyata di luar hujan. Kalau kita bersyukur, alhamdulillah hujan, tandanya Allah memberikan rezeki kepada kita. Coba kalau nggak hujan, nggak ada air, kalau kita kufur nikmat atau nggak bersyukur, waduh, kate dolanan, kate main, kate dolan, kok udan, ya apa sih udan iki? Apalagi kalau lebih parah, kalau misalkan itu minggat tahu tahun juga kakek udan ayo sambil ngomel, itu namanya kufur nikmat, gak boleh seperti itu ya. Selanjutnya lanjut ke bawah, tangan kita kalau kita bersyukur kepada Allah itu melakukan hal-hal yang baik. Contohnya apa? Membantu orang tua kita, membantu saudara kita, terutama kepada orang tua. Kalau orang tua kalian lagi kora-kora atau cuci piring, bantu. Bu, tak bantu yo, dibantu. Nah, seperti itu. Dibantu, kali ibu cuci baju ya dibantu, ngapain dibantu. Karena apa? Ibu kita itu banyak sekali pekerjaannya, jadi harus dibantu biar gak capek. Kalau tidak bersyukur, apa yang dilakukan? Senengane jawil kancane, jiwit kancane, senengane nguncali kancane. Waduh, arek menang-menang diuncani kursi. Wah, itu kan jahil namanya. Itu gak boleh seperti itu ya. Nah, itu tangan. Terus yang terakhir itu adalah kaki kalian. Anggota tubuh kaki kalian itu kalau kita misalkan kalian bersyukur itu berangkat ke tempat-tempat yang diridhoi Allah. Apa? Tempat ngaji, musola, terus sekolah, kemanapun yang baik lah istilahnya. Kalau kalian nggak bersyukur, wah dipakai nendang orang, dipakai nyepak orang, nyepak temennya, anak meneng diem di sepak, itu nggak bersyukur namanya. Jadi hati-hati. Jadi tanda kita kalau bersyukur itu adalah memanfaatkan sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Jadi harus sesuai kaidahnya? Ya beribadah kepada Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah, pasti Allah akan memberikan atau menambah rezeki kita. Jadi harus hati-hati. Manfaat bersyukur kepada Allah. Yang pertama itu adalah Allah akan menambah nikmat kepada kita. Jadi kalau kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah rezeki, pasti Allah akan memberikan atau menambah nikmat kita. Menambah dengan apa? Dengan menambah rezekinya. Kalau misalkan kalian dapat satu, bersyukur kepada ya Allah, alhamdulillah, terus berbagi kepada orang lain, nanti lagi malah dikasih 5 kali lipat, 10 kali lipat, tambah banyak. Makanya kalau kita dapat rezeki harus bersyukur kepada Allah, bukan malah ditimpan sendiri ya. Yang kedua, kita jauh dari sifat kufur. Kufur itu ingkar itu nggak patuh sama Allah. Jadi
Kalau kita senantiasa bersyukur, kufur itu tidak ada, ingkar itu tidak ada. Jadi karena semuanya itu milik Allah dan kita bersyukur kepada Allah. Nah, selanjutnya Allah akan selalu mengingat kita. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah juga ingat kita. Kalau misalkan kita ada kesusahan, ingat Allah, ya Allah bantu hamba, ya Allah bantu aku, ya Allah, nggak bisa hitung-hitungan 1+1, ya Allah. Nanti Allah ingat kita. Oh iya, ini loh caranya, kasih pemahaman. Makanya setiap kali apapun yang kita lakukan harus berdoa kepada Allah. Biar apa? Biar Allah mudahkan. Coba kalau kita tidak berdoa, oh hati-hati, agak susah ya, seperti itu. Selanjutnya kita terhindar dari azab Allah. Kalau orang yang senantiasa selalu bersyukur itu tidak akan terhindar dari siksaan Allah. Azab itu artinya siksaan. Jadi kalau kita senantiasa bersyukur dan beribadah kepada Allah, insya Allah siksaan Allah itu akan terhindar atau menjauh. Kenapa? Karena kita patuh kepada Allah. Gak mungkin orang patuh dihukum. Masa ada orang patuh dihukum? Di kelas aja gak ada toh. Oh anak patuh, ayo nih maju push up. Gak ada seperti itu. Yang dihukum itu pasti orang-orang yang ingkar atau gak patuh. Selanjutnya kita selalu berprasangka baik kepada Allah dan sesama manusia. Jadi kalau orang bersyukur itu selalu husnudzan namanya. Husnudzan itu prasangka baik. Jadi kalau Allah misalkan Allah ngasih ini, alhamdulillah. Allah ngasih itu, alhamdulillah. Bukan suudzon. Suudzon itu artinya itu kebalikannya husnudzan. Suudzon itu adalah berprasangka buruk. Kalau berprasangka buruk, nanti akhirnya dapat keburukan. Makanya harus hati-hati. Kalau kita misalkan tersandung kerikil, waduh, udah sekerikil, wah harusnya itu dasar ya Allah, kemana nggak boleh seperti itu. Harusnya istighfar, astagfirullahaladzim, mungkin dosa saya nggak ngelihat kerikil kecil itu malah kesandungan. Harusnya seperti itu. Kita terhindar dari sifat sombong. Jadi kalau kita bersyukur, nggak ada kata-kata leka aku gak mungkin tadi, leka aku nyili penghapus koncoku, gak mungkin mereka bisa menghapus. Nah, seperti itu nggak boleh. Hati kita menjadi tenang, bahagia, dan istilahnya damailah seperti itu kalau orang bersyukur. Kenapa? Karena nggak terlalu banyak berpikiran buruk. Kalau orang-orang yang selalu berpikiran buruk, akhirnya banyak penyakitnya, penyakit panu, penyakit pusing, banyak penyakitnya. Jadi seperti itu, kita harus hati-hati biar kita tidak menjadi orang yang kufur nikmat atau ingkar. Selanjutnya sikap bersyukur. Gimana sih sikapnya orang-orang yang bersyukur? Yang pertama, yuk kita bahas bersama ya. Yang pertama itu adalah mengucap alhamdulillah. Itu dalam ucapan. Kita mendapat nikmat, misalkan kita dapat mainan Hot Wheel, kalau lagi Hot Wheelnya banyak, kalian harus berbicara dengan mengucapkan alhamdulillah oleh rezeki Hot Wheel. Oleh perempuan, oleh boneka Frozen misalkan, alhamdulillah oleh boneka Frozen. Seperti itu, mengucap alhamdulillah sebagai tanda syukur kita. Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah ya. Kenapa kok seperti itu? Karena Allah yang menciptakan segalanya. Terus yang selanjutnya, berbuat lebih baik. Kalau kita orangnya bersyukur, sikapnya itu pasti lebih baik lagi. Yang kemarin baik, lebih baik lagi. Kalau misalkan kita bersyukur, itu dapat rezeki 1.000, besok ngasih orang 2.000, terus dapat 3.000, besok ngasih orang 6.000, tambah baik itu. Yang kemarin sukanya ngomel, sekarang
berubah jadi baik, nggak ngomel. Yang kemarin sukanya miso, hahu hai, waduh, sama kebun binatang keluar semua, akhirnya berubah jadi baik. Nah, itu tandanya kita bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, meninggalkan perbuatan yang buruk. Jadi yang kemarin misalkan sukanya ngasih nyubit temannya, enak diam, temannya dicubit, jadi ditinggalkan, nggak nyubit lagi. Yang tadinya suka ngelemparin kursi ke temannya, nggak ngelempar lagi. Namanya meninggalkan perbuatan yang buruk. Yang tadinya, terutama ini yang sering terjadi itu adalah ketika kalian disuruh oleh ibu kalian, hati-hati, Anwar, tuh konsentrasi. Nah, ketika kalian posisinya sedang menonton TV dan melihat acara kesayangan kalian, kalau sekarang lagi viral itu bobo ya, cococoy, dododo, seperti itu ya. Kalau kalian bersyukur, yang kalian lakukan itu adalah berdiri, nggih bu, siap, langsung berangkat dibelikan terasi, ini ki bu terasinya. Kalau kalian tidak bersyukur, yang ada itu adalah mulut kalian akan berbicara yang tidak baik dan membantah orang tua. Wah, sebenarnya aku guru mari ki ndelok cococoy, ora bisa milik ketek, saya milik kotaku metu kabeh sambil mendelik motona matanya. Nah, itu kalau kalian tidak bersyukur, makanya harus hati-hati ya. Nanti jatuhnya akhirnya dosa kalian, durhaka kepada orang tua seperti itu. Nggak boleh. Kita ngomong dua kata, dua huruf aja, aja nggak boleh, apalagi panjang begitu, tambah nadanya keras, matanya mau keluar. Nanti sama Allah disusahin semuanya itu. Belajar susah, ini susah, disiksa sama Allah nih. Makanya hati-hati ya. Yang keempat, melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia, itu tadi sudah. Dan yang kelima, bersedekah. Jadi kalau kita orang yang bersyukur, sikap kita selanjutnya adalah yaitu tadi, berbagi. Kalau kita dapat uang 5.000, kita berbagi kepada orang lain. 2.000 dikasihkan orang lain, 3.000 untuk kita. Malah kalau kita mau lebih baik, 2.000 kita ambil, 3.000 kasihkan orang. Insya Allah berlipat-lipat. Jadinya nanti Allah kasih 10.000, malah 15.000. Semakin kalian banyak bersedekah, insya Allah pahala semakin berlipat dan rezeki kalian juga semakin berlipat. Makanya jangan pelit. Orang yang pelit itu nantinya itu adalah tidak disukai Allah dan pahalanya akan sedikit, bahkan hilang nantinya. Hati-hati. Yang terakhir itu adalah menggunakan nikmat Allah dengan baik. Contohnya apa? Ya itu tadi, bersedekah, berbagi kepada orang yang tidak mampu. Nah, seperti itu. Jadi kita hari ini sudah mempelajari tentang bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena yang memberikan nikmat semuanya itu adalah Allah. Jadi kita patut bersyukur dan harus bersyukur kepada Allah, biar ditambah nikmatnya sama Allah. Mau tak? Mau dong, Pano juga gitu ya. Sudah dulu ya, jumpa lagi, dadah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap, saya siap, khusyu'an, tuma'ninatan, du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. See you next time ya. Ila liqa.